Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Nindra dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD semester 3 dengan NIM 231203016. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya Filsafat Pendidikan dengan judul Aliran Filsafat Perennialisme dan Konstruktivitisme. Nah, teman-teman semua, adapun pengertian aliran filsafat perennialisme. Secara etimologis, perennialisme diambil dari kaprenial dengan mendapat tambahan isme. Perennial berasal dari bahasa Latin yaitu perennis, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris berarti kekal, selamanya atau abadi. Sedangkan tambahan isme di belakang mengandung pengertian aliran atau paham, jadi perennialisme bisa didefinisikan sebagai aliran atau paham kekekalan. Istilah filosofi perennis atau filsafat keadilan barangkali digunakan untuk pertama kalinya di dunia barat oleh Augustinus Ausus sebagai judul karyanya De Perenni Philosophia yang diterbitkan pada tahun 1540. Nah, selanjutnya ada konsep pendidikan perennialisme. Sebagai dijelaskan bahwasanya perennialisme merupakan aliran yang menempatkan nilai pada supremasi kebenaran tertinggi yang bersumber pada Tuhan. Sasaran utama yang akan dicapai adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan kebenaran dan nilai yang abadi tak terikat waktu dan ruang. Penyadaran nilai dalam pendidikan harus didasarkan pada nilai kebaikan dan kebenaran yang bersumber dari wahyu dan hal yang dilakukan melalui proses penanaman nilai pada peserta didik. Nah, teman-teman semua, adapun peran pendidik dan peserta didik menurut perennialisme. Perennialisme memandang peserta didik sebagai makhluk rasional sehingga pendidik mempunyai posisi dominan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di kelas dan membimbing diskusi yang memudahkan peserta didik. Sehingga peserta didik dianggap telah memiliki potensi atau fitrah yang harus diarahkan sehingga ia dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran secara tepat. Kebenaran pengetahuan ini ada didefinisikan sebagai pengetahuan. Dorongan mencari kebenaran pengetahuan ini ada dalam diri manusia. Ini memunculkan sikap selalu ingin tahu dan mempelajari hal-hal yang ada di sekitarnya. Sehingga telah diungkapkan sebelumnya bahwa manusia akan selalu berusaha untuk mencari kebenaran. Peran pendidik dan peserta didik menurut perennialisme. Nah, teman-teman, adapun pandangan perennialisme membedakan kurikulum sesuai dengan tingkatan pendidikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, yang ketiga pendidikan tinggi atau universitas, dan yang keempat ada pendidikan orang dewasa. Nah, teman-teman semua, adapun metode pembelajaran pendidikan menurut perennialisme tersebut ada pertama, metode diskusi dan metode problem solving. Yang kedua, metode ceramah dan metode tanya jawab. Yang ketiga, ada metode teladan dan metode kisah. Yang keempat, ada metode bercerita dan metode nasihat disertai perumpamaan. Kita masuk ke pengertian aliran filsafat konstruktivisme. Aliran konstruktivisme merupakan salah satu aliran yang sudah tidak asing lagi kita dengar bagi dalam dunia pendidikan. Konstruktivisme memiliki makna membangun. Dalam konteks dunia pendidikan, konstruktivisme merupakan suatu upaya membangun susunan hidup yang berbudaya modern. Bahwasanya konstruktivisme ini sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran.
Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkat kecerdasannya. Nah, ternyata dalam pendidikan konstruktivisme memiliki konsep yaitu belajar merupakan suatu kegiatan yang aktif dilakukan oleh peserta didik yang membangun pengetahuannya secara mandiri. Hal ini merupakan sebuah proses penyesuaian konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dalam diri peserta didik. Peserta didik harus mampu membuat hipotesis, pemecahan masalah, mencari jawaban, menggambarkan, mengadakan refleksi, mengungkapkan pernyataan, mengekspresikan gagasan, dan lain-lain untuk membentuk konstruktif yang baru. Adapun kelebihan dan kekurangan aliran filsafat konstruktivisme. Kelebihan dari konstruktivisme yang memiliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, siswa lebih aktif dan kreatif. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang keempat, pembelajaran memiliki kebebasan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas tentang kelebihan dari konstruktivisme dan sekarang kita membahas kekurangan konstruktivisme diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, belajar konstruktivisme secara konseptual. Yang kedua, peran siswa dan peran guru. Yang ketiga, sarana belajar dan evaluasi. Nah, teman-teman semua, sekian dari pembahasan saya tentang aliran filsafat perennialisme dan konstruktivisme. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Dadah!